Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih, NPM 211302350 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 9 sampai dengan pasal 16. Pada pasal 9, kecakapan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terdiri atas A. Kecakapan umum dan B. Kecakapan khusus. Pada pasal ke-10, yang pertama, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Yang kedua, sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antara manusia. Yang ketiga, sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dan ayat kedua dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. A. Di depan menjadi teladan. B. Di tengah membangun kemauan. C. Di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Pada pasal ke-11, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Nah, pada pasal ke-12, jenjang kependidikan pramuka terdiri atas jenjang pendidikan. Yang A sebagai singa, yang A sebagai siaga, yang B penggalang, yang C penegak, dan D pendegah. Pada pasal ke-13, yang pertama, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Yang kedua, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat pertama terdiri atas A. Pramuka siaga, B. Pramuka penggalang, C. Pramuka penegak, dan D. Pramuka pendegah. Yang ketiga, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pada pasal ke-14, yang pertama, tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas A. Pembina, B. Pelatih, C. Pamong, dan D. Instruktur. Yang kedua, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Yang ketiga, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Nah, pada pasal ke-15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal ke-8 ayat 11 ayat 1 maksudnya, dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal ke-16, satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas yang A. Gugus depan, B. Pusat pendidikan, dan pelatihan. Mungkin sekian video singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.